Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di siang yang cerah ini aku kedatangan tamu yang sangat monumental karena dulu aku termasuk pengagum beliau, tapi cuma namanya doang. Bapak Lasiman kalau saya. Betul. Suka nulis buku-buku, buku kecil. Betul. Ya. Ada 14 judul. Dan penasaran, dan sekarang ketemu beliaunya. Alhamdulillah. Pak, selamat ketemu. Iya, Ya, sama-sama. ini Bapak Lasiman, nanti beliau akan memperkenalkan dirinya yang lebih Siap. lengkap. Siap. Dan ini adalah sesepuh saya, Bapak Haji. Dari salam dulu kita. Ini beliaunya Pak Haji Wayan Saipul dari Kelungkung, Bali, dan original loh ya, bukan mualaf, original Muslim dari Bali. Oke, kapan datang sini? Alhamdulillah hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Asik deh pokoknya ya, supaya lebih asik lagi biar beliaunya sendiri yang memperkenalkan diri. Nanti kita tanya. Karena dari namanya kita sudah curiga, oh ini mualaf ini, gitu kan. Masing-masing punya cerita tentang bagaimana mereka menuju dari apa Pak Ji? Dari gelap menuju terang, kan gitu istilahnya. Oke, monggo Pak diperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya nama dari orang tua saya, Lasiman. Lasiman itu falsafah Jawa, lase siji timaniman sok nek gede jo kurang pangan. Tapi karena dulu pendidikan saya di pendidikan Yayasan Katolik, maka berikutnya juga karena memang lingkungan Katolik yang ada, maka saya dulu dibaptis dengan nama Willy Brodus. Ya, jadi biar Lasiman namanya ganti sebutan jadi Willy, agak trendy. Berikutnya karena sekolah saya memang sekolah di yayasan Katolik, berikutnya saya dilatih secara khusus di pendidikan guru, yang mana pendidikan guru itu adalah sejak dari zaman Belanda dulu, yaitu pendidikan guru yang kaitannya untuk dakwah misi Katolik. Maka berikutnya saya digembleng secara khusus oleh Pastor Tak Syarikat Yesuit Laskar Kristus yang ada. Itu adalah bagaimana saya ini mengajarkan tentang bagaimana keselamatan dalam hidup. Keselamatan dalam hidup dulu saya diberitahu bahwa dan diajar juga ikut retret dan seterusnya. Retret itu adalah pesantren kader di Katolik. Maka berikutnya saya setelah lulus pendidikan kaderisasi itu saya diberi nama baptis penguatan namanya, supaya kuat bisa ikut untuk menyebarkan Katolik. Maka baptis saya ditambah dengan baptisan lagi Romanus. Berarti Romanus Willy Brodus Lasiman. Willy Brodus itu baptis, Romanus itu penguatan kaderisasi. Ya, begitu. Sehingga nama lengkap saya Willy Brodus Romanus Lasiman, kalau disingkat WR Lasiman. Nah, begitulah itu riwayat saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan berikutnya. Gini, ngapunten Pak. Ya. Original awalnya Katolik? Dari semula itu karena memang pendidikannya di pendidikan sekolah Katolik, ya dididik Katolik, dan lingkungan saya lingkungan Katolik. Maka berikutnya ya berkatolik itu adalah yang paling dominan adalah karena pendidikannya di tempat saya ada berdiri sekolah Yayasan Katolik sejak tahun 1917. Waduh, tua kali. Indonesia belum merdeka dong, Pak. Ya, itu sudah ada lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan sana. Yang diawali sebenarnya kalau di Muntilan itu dari 1913. Jadi saya termasuk ini dari zaman dulu yang ada lingkungan begitu. Karena sebenarnya mau Katolik atau mau Kristen, mau Yahudi atau Nasrani, kalau di Islam itu
jelaskan mamin mauludin ila yulatul ala fitrah fa abawahu yuwabidanihi au yumasironihi au yumajisani. Itu adalah karena pendidikan. Nah, pendidikan kemudian kebetulan pendidikan di kader itu. Ketika udah di kader, dilatih, ya biasa dulu saya punya hobi saya dulu adalah diantaranya ya bela diri sama dulu di teater. Saya pernah ikut juga bengkel teaternya WS Rendra. Nah, kalau ada Natalan atau Paskahan itu buat bagaimana skenario untuk Natalan, kemudian Paskahan. Juga saya ikut jadi tim kor yang ada karena senang nyanyi-nyanyi. Maka kalau saya ini kadang isi ngaji pakai nyanyi-nyanyi itu karena juga kalau membaca Quran kok kayak lagunya nyanyi-nyanyi. Nah itu karena ya kadang-kadang kiroah tapi lagunya kur. Nah, berarti gini Pak ya. Jadi dari segi pendidikan, kaderisasi segala macam tuh sudah mantap sekali ya keimanan Katolik pada ditanamkan. Karena memang sesungguhnya orang istimewa dari semua yang istimewa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah tanpa bapak bisa jadi, ibu saja bisa jadi. Itu berarti istimewa. Kalau seperti nabi-nabi yang lain ya seperti Nabi Muhammad SAW itu kan ya biasa proses suami istri. Kalau itu prosesnya istimewa, kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka ikut yang istimewa. Nah, karena itu di sana dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku maka tidak sampai kepada Bapa. Jadi itu Yohanes pasal 14 ayat 6 itu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku Yesus. Nah, itulah ceritanya begitu. Sehingga mantap. Inatina indaloil Katolik. Ya, benar-benar mantap. Nah, pertanyaan besarnya ini, Pak. Iya, gongnya ini. Didik dengan militansi keimanan Katolik yang mantap sampai di kader sampai dapat segala macam ya. Pertanyaan besarnya ini, kenapa kok bisa Bapak meninggalkan keimanan Bapak yang ditanamkan dengan mantap sejak dini? Kenapa? Ya. Jadi bukan meninggalkan. Saya itu justru melanjutkan. Oh, melanjutkan. Jadi bukan meninggalkan tapi melanjutkan. Karena apa? Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Jadi kita harus mengikuti dan melalui Yesus itu. Kalau melalui itu adalah jalan. Yang dituju mana? Loh kok kalau jalan itu yang dituju mana? Nah, begitu ceritanya. Yang dituju itu adalah kaitannya Yesus mengajarkan doa. Jika kau berdoa, maka doanya dulu dalam lagu kor yang ada ya. Setelah atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Bapa kami yang ada di surga. Masih mantap. Berarti Yesus waktu itu berdoa Bapa di surga, bukan dalam diri Yesus. Terpisah Pak ya? Dimuliakanlah namamu. Loh, memuliakan nama Allah itu ternyata apa? Allahu Akbar. Maka kalau mau ibadah azan. Oh, gitu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Loh, ini datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah di muka bumi adalah kenabian. Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu. Berarti ada datang nabi setelah Nabi Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Yunani, Yosua Amasiyah dalam bahasa Ibrani. Oh, di dalam ajaran itu ya, Yesus berdoa ya? Iya, doa Yesus. Datanglah kerajaanmu lah, kerajaan Allah. Jadi bukan
Yesus disembah dalam anu ya. Lo Yesus berdoa dan mengajari doa. Oh, iya. Jadi Datanglah jelas nih, Yesus ini kerajaanmu. Loh, datanglah kerajaanmu, maka Yesus itu menjanjikan kalau yang Islam sudah jelas, sudah yang sudah ngaji ya jelas di Quran surat 61 ayat 6 bahwa Isa itu berkata bahwa akan datang setelah aku wa ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yesus menjanjikan dan bahkan berdoa akan datangnya Nabi, yaitu kerajaan Allah di muka bumi yang tujuannya supaya damai di bumi, damai di surga. Di sana sering ada dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Aku memuji Dikau, aku memuliakan Dikau, ya Tuhan Allah. Loh, Tuhan Allah itu di surga harus dimuliakan. Bahkan mau memuliakan itu ya azan. Allah dimuliakanlah namamu, sehingga kalau mau sholat azan, ada azan maka berhentilah semua. Stop yang semua, Pak. iya, bahkan yang berbulan madu. Jadi memuliakan Allah itu adalah dengan menyembah Allah Iya, ya, mengagungkan, bukan mengagungkan. menyembah Yesus, Maka ya. walaupun istrinya baru, iya toh, itu atau baru berbulan madu, Harus itu tinggalkan. kalau ada azan, Ya, segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Maka yang pingin surga, aktivitas apa saja jika adzan telah kumandang, berhenti dekat berjamaah. Ya, supaya apa? Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa kehendak Allah dalam hidup ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jika kalian pengen mendapat surga di dunia, surga yang sesungguhnya, selamat di dunia, selamat di akhirat, maka berhentilah dari semua aktivitas. Jika azan telah kumandang, agungkan, karena Yesus pun menyuruh, memerintahkan, bahkan berdoa untuk menggapai surga dunia, surga akhirat, dan selamat dari musibah dunia maupun musibah neraka dengan doa tadi. Demikian yang ingin damai di bumi, damai di surga, ikutilah Allah, ati Allah, wa atiu Rasul, wa atiu ulil amri minkum, la'alakum turhamun. Untuk dapat rahmat di dunia dan di akhirat, maka marilah kita taati Allah. Taat Allah itu apa? Ya, taat Allah itu taat kitab-kitab sucinya, mencontoh teladan para nabinya, termasuk Nabi Isa dan seluruh nabi yang menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad dengan Quran yang sempurna. Amin. Jika ingin mendapat kesempurnaan kebahagiaan, maka ikutilah Al-Quran. Sekian dan demikian. Masih ingin lagi, sambung lagi lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Warahmatullahi Ya, teman-teman wabarakatuh. semuanya dimanapun Anda berada, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak kita, Bapak yang saya hormati, saya anggap guru saya, sesepuh saya, yaitu Bapak Lasiman yang di Jogja, Pak, ya? Iya, Kalau sebentar sebelum saya tutup, mualafnya tahun berapa, Pak? saya mualafnya 15 April tahun 80. Oh, tahun 80. Iya. Begitu mualaf terus nulis-nulis buku-buku itu, Pak? Ya, begitu mualaf pesantren dulu. Oh, pesantren. Ya. Iya, makhrotnya mantap Mantap, kali mantap. ya. Ya, enggak mahrotnya kur. Lagunya bukan Bayati, bukan apa, tapi lagunya kur. Oke teman-teman, Ya. sampai ketemu lagi dengan channel Gus Meti di Subandi T Sukoco. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.